Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua ya. Gimana kabarnya? Baik, Indah. Sehat Ibu. Iya, alhamdulillah. Ini mohon izin, di rumah lagi hujan deras. Nanti tak kalau sinyalnya kurang baik atau suaranya tiba-tiba kayak robot, mohon dimaklumi ya, karena hujan deras sekali di sini. Seperti itu. Oke, baik. Karena sudah jam 6:30 ya, kita awali saja perkuliahan pada malam hari ini. Ya, karena malam ini adalah malam terakhir, ya, sesi terakhir di mata kuliah saya, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, materi yang hari ini diterima bisa diserap dengan baik, ya, bisa dicerna dengan baik dengan teman-teman semua. Baik, kita berdoa dulu ya menurut agama dan keyakinan kita. Berdoa dipersilahkan. Amin ya Allah. Terima kasih, berdoa selesai. Ya. Ya. Ya, karena maghrib jam 6, hampir 6:15 sih ya maghrib itu, jadi sholatnya buru-buru kedua karena ngobrol waktu juga ya kan ke teman-teman semua. Oke, materi sudah di-upload, mudah-mudahan teman-teman sudah di-download ya di laman SSO masing-masing. Kemudian tadi siang ya, menjelang sore saya sudah men-share studi kasus ya, berikut pembahasan. Nah, pada malam hari ini soalnya nanti akan saya bahas ya yang PT Argo Bakti itu. Oke. Nah, sebelum saya bahas, saya mohon izin share screen terlebih dahulu ya. Studi kasusnya itu yang Argo Bakti ya. Argo Bakti. Oke. Yuk, kita mulai saja membahas studi kasus pada malam hari ini. Alright. Yuk. Oke, seperti ini ya. Nah, ini adalah sesi terakhir ya. Soalnya tanggal 10 ya, kita sudah mulai ujian akhir semester. Oke? Gak apa-apa ya. Nah, di sesi ini sama dengan sesi-sesi sebelumnya ya, yaitu tentang rekonsiliasi fiskal, atau kita melakukan sebuah latihan tentang koreksi fiskal dan pengisian SPT PPh Badan, yaitu 1771 ya, formulir 1771. Oke. Nah, di dalam kasus ini ya, ini adalah data PT Argo Bakti ya. Dia memiliki NPWP dengan nomor sekian, terus beralamat di Jalan Rungkut, Surabaya ya. Jenis usahanya ada perdagangan umum dan percetakan buku ya. Kemudian pembukuannya yang menggunakan komputerisasi dan diaudit oleh akuntan publik ya. Nama akuntan publiknya ya saya Rati Kumala dengan NPWP terlampir seperti itu. Dan laporan keuangan tahun 2020 telah diaudit oleh akuntan publik ya, yang mana perhitungan rugi laba komersialnya ada sebagai berikut ya. Ini penjualan bersihnya di 18 miliar ya. Oke, terus harga pokoknya HPP ya, HPP-nya 14,8 miliar sehingga laba brutonya adalah 3,2 miliar. Nah, lalu beban-beban usaha ya, itu ada gaji, ya, ada alat tulis, perjalanan dinas, terus kemudian dia langganan, iklan, representasi, ya, royalti sewa gedung kantor, bunga bank dan penyusutan aktiva tetap serta biaya lain-lain. Nah, itu jumlahnya adalah 2.820 juta sehingga laba usahanya ya adalah 380 juta. Right? Nah,
Berikut adalah data-data ya, data-data lainnya yang berhubungan dengan transaksi PT Argo Bakti selama tahun 2020 ya. Menurut SPT tahunan mempunyai sisa kerugian. Nah, jadi nanti ada kompensasi kerugian senilai 90 juta ya. Kemudian ada kredit pajak di tahun 2020 ya, itu adalah PPh pasal 25. Kemudian ada STP PPh ya, itu pokoknya adalah 2.500.000 ya. Ada sanksi administrasi berupa bunga 50.000 dan denda pasal 7 Undang-Undang KUP ya, itu ada 50.000. Oke, nah kemudian pasal 22 ya, terus kemudian ada pasal 23, tapi ini tidak termasuk pasal 23 dividen dari PT Telkom ya. Oke, berarti nanti ada kita hitung lagi ya. Nah, kemudian ada perhitungan biaya atau beban usaha pada butir 2 ya, pada butir 2.4. Nah, agar memperhitungkan data sebagai berikut. Oke, nanti ini berkenaan dengan koreksi fiskal ya, baik positif maupun negatif. Oke. Nah, di sini ada gaji upah ya sebesar 1.245.000.000, itu termasuk biaya makan minum pegawai di perusahaan, terus ada pemberian natura berupa sembako kepada karyawan ya. Ini ada biaya iklan ya, itu termasuk sumbangan banjir ya. Ini ada biaya representasi 45 juta termasuk ongkos perizinan yang tidak ada kwitansi dan daftar nominatifnya ya. Nah, kemudian biaya penyusutan termasuk penyusutan BMW yang dipakai dinas direktur. Nah, kemudian ada biaya lain-lain ya. Tuh ada pemeliharaan mobil BMW, kemudian ada PBB rumah tinggal direktur, dan ada iuran kepada asosiasi farmasi. Oke. Dan perusahaan membuka cabang di Hong Kong ya, dan dalam tahun 2020 memperoleh laba neto ya, kemudian dikenakan PPh badan sebesar 20%. Oke, ini nanti berkenaan dengan PPh pasal 24 ya. Nah, lalu ada penghasilan di luar usaha ya. Nah, ini nanti kita pilih mana yang penghasilan menjadi bersifat final ya dan bukan final. Oke. Ada deposito ya, penjualan barang bekas, terus kemudian menerima dividen dari Telkom, terus menjual saham Telkom ya, dan ada pembelian saham yang dijual. Oke. Nah, terus kemudian nanti diminta untuk membuat koreksi fiskal atau laba usaha perdagangan umum dan percetakan buku dari PT Argo Bakti tahun 2020. Kemudian nanti kita menghitung besaran dari PPh terutang tarif umum ya, dan berapa sih PPh pasal 29 atau kurang bayar ya, atau lebih bayar nantinya ya, apabila dividen yang dipotong PPh pasal 23 oleh PT Telkom sebesar 2.400.000. Nah, nanti kita menghitung lagi estimasi atau besaran dari angsuran PPh pasal 25 untuk tahun berikutnya, yaitu tahun 2021. Lalu kita nanti menghitung berapa sih PPh final terutangnya dan kita masukkan ke dalam SPT PPh badan tahun 2020 untuk PT Argo Bakti ini. Oke, sudah siap kita bahas kawan-kawan semua? Are you ready? Ready, Bu. Oke, baik. Really excited. Oke, di sini ya share lagi nih untuk yang lembar jawaban Excel-nya. Oke, yuk bisa lihat di sini. Oke, sudah nampak di layar teman-teman belum? Sudah, Ibu. Oke, baik. Izin Ibu minum dulu sebentar ya. Oke, nah ini mudah-mudahan teman-teman udah download juga ya jawaban dari studi kasus ya PT Argo Bakti. Oke, nah, jadi begini, sebelum kita mengisi SPT, kita harus membuat perhitungan terlebih dahulu. Salah satunya kita membuat kertas kerja atau rekonsiliasi fiskal ya. Kita buat itu ya, karena kan menyusun laporan laba rugi fiskal ya
sebagai dasar penghitungan PPh terutang nanti ya, itu kan awalnya dari laporan keuangan komersial atau versinya akuntansi gitu kan. Nah, yang mana secara akuntansi ya semua biaya itu diakui menjadi pengurang dari penghasilan, betul kan? Mau ada daftar nominatifnya gitu kan, mau penghasilan yang bersifat final atau bukan final, itu semua dimasukkan. Ya, semua dihitung menjadi sebuah penghasilan. Semua biaya yang tidak ada daftar nominatifnya atau semua biaya yang memang tidak ada hubungannya dengan 3M atau dengan kegiatan usahanya, itu semua dihitung seperti itu kalau secara komersial atau secara akuntansinya. Nah, but ya itu semua di dalam pajak tidak diperuntukkan, betul nggak? Karena kita harus melakukan sebuah koreksi gitu. Jadi based on undang-undang PPh ya yang mengatur tentang koreksi fiskal secara positif maupun negatif atau adanya biaya-biaya memang diperkenankan ya kan, dan biaya-biaya yang tidak diperkenankan gitu kan, non deductible expense atau deductible expense itu memang diatur di dalam undang-undang perpajakan. Makanya karena ini untuk pelaporan perpajakan ya kan, mau nggak mau kita harus memisahkan ya, kita harus memahami ya mana nih yang diakui oleh pajak gitu secara fiskalnya seperti apa gitu ya. Oke, nah jadi kita buat koreksi yuridis fiskalnya dulu ya, ada koreksi positif maupun koreksi negatif gitu ya. Nah, nanti menghasilkan sebuah laporan laba rugi secara fiskal. Demikian ya kawan-kawan semua ya. Oke, yuk kita bahas yuk satu-satu yuk, pelan-pelan semuanya. Oke, teman-teman bisa lihat di layar ya bahwa ini adalah laporan laba rugi komersial yang versinya akuntansi tadi ya. Oke, atau akuntansi. Nah, ini penjualan bersih, harga pokok nih saya pindahkan semuanya dari yang ada di studi kasus tadi ya. Bahwa kita ketahui laba usahanya adalah 380 juta. Gitu kan? Nah, sekarang kita cek satu persatu, oke? Nah, di dalam poin berapa tadi, mohon izin? Sebentar. Poin C ya. Di dalam poin C, ya ada perhitungan biaya atau beban usaha agar memperhitungkan data-data sebagai berikut. Oke, diantaranya gaji upah THR ya yang senilai 1.245 juta itu termasuk biaya makan minum pegawai di perusahaan 69 juta ya, dan ada pemberian natura berupa sembako karyawan gitu kan. Berupa sembako karyawan senilai 60 juta. Oke, kita cek ya. Kira-kira ya kalau tadi biaya makan untuk seluruh pegawai perusahaan ya itu memang termasuk deductible expense karena diperuntukannya untuk semua pegawai ya. Jadi diakui oleh pajak ya secara biaya. Nah, tapi pajak ya tidak mengakui adanya biaya natura atau kenikmatan ya. Nah, itu karena apa? Tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha atau 3M tadi, biaya 3M. Makanya itu perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 60 juta. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman bisa lihat di dalam undang-undang ya, itu diatur di pasal 9 ayat 1 huruf E. Demikian ya kawan-kawan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Silakan. Untuk yang gaji, upah, dan THR ini. Dari keterangan yang tadi, silakan. Jelas? Clear? Jelas, Ibu. Baik. Yang lain bagaimana? Oke. Jelas. Siap, Andri. Terima kasih. Oke, baik ya. Artinya sudah clear ya. Yang namanya natura, ya sembako, itu adalah berupa sebuah kenikmatan. Jadi itu diberikan kepada kepada pegawai yang sifatnya memang sebagai kenikmatan, sebuah kenikmatan. Jadi
di dalam pajak itu tidak termasuk deductible expense ya, atau non deductible expense seperti itu. Ya. Oke, jadi kita koreksi 60 juta ya. Oke. Jadi laporan laba rugi fiskal untuk gaji ini senilai 1.185 juta. Oke. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian alat tulis, cetakan, dan biaya kantor itu tidak ada koreksi ya, tidak ada keterangan tambahan, jadi tetap jumlahnya. Lalu ada perjalanan dinas juga sama ya, 18 juta, tidak ada keterangan tambahan, jadi tetap di laporan laba rugi fiskalnya. Dan kemudian ada biaya langganan ya, itu 64 juta. Nah, karena tidak ada keterangan tambahan, maka tidak ada yang perlu dikoreksi. Ya, sehingga di laporan laba rugi fiskalnya adalah sama, yaitu 64 juta. Oke, kita lihat ke poin E. Ya, awalnya secara komersial biaya iklan ini atau promosi ini adalah 286 juta. Oke, kita lihat di sini kenapa dilakukan sebuah koreksi. Oke, nah ternyata ada angka 15 juta di dalam 286 juta itu ya, termasuk sumbangan banjir. Oke, sumbangan banjir kemana nih gitu kan? Perusahaan memberikan sumbangannya kemana gitu kan? Nah ingat ya, sumbangan yang menjadi deductible expense adalah sumbangan yang memang disahkan oleh Menteri Keuangan, yang ada SK-nya ya kan, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan seperti itu. Nah, karena di sini informasinya tidak jelas, jadi kita asumsikan sumbangan banjir ini diberikan kepada pihak yang memang tidak ditunjuk oleh yang tidak disahkan. Jadi lembaganya tidak disahkan oleh Menteri Keuangan. Makanya di sini kita perlu lakukan koreksi positif, yaitu sebesar 15 juta. Oke. Nah, ini diatur di pasal 9 ayat 1 ya, Undang-Undang PPH huruf G. Oke, nanti teman-teman bisa lihat di sana ya. Oke, jadi ini berkenaan dengan sumbangan seperti yang tadi saya jelaskan. Sehingga secara laba rugi fiskal untuk biaya iklan atau promosi ini menjadi 271 juta. Oke, clear teman-teman semua? Jelas? Jelas, Bu. Oke, baik. Siap. Terima kasih. Nah, kita lanjut ke poin F. Poin F itu adalah biaya representasi 45 juta. Oke, kenapa nih dikoreksi? Kita cek lagi ya studi kasusnya. Oke, nah di sana dikatakan bahwa ya ada ongkos perizinan tapi tidak ada kwitansi atau tidak ada daftar nominatifnya. Ingat ya, kalau di dalam pajak itu tidak boleh menjadi pengurang biaya. Ya. Oke, menjadi pengurang penghasilan. Ya, biaya tersebut tidak boleh menjadi pengurang penghasilan. Sehingga kita koreksi sebesar 15 juta. Karena apa tadi? Karena tidak ada kwitansi atau tidak ada daftar nominatifnya. Sehingga secara laba rugi fiskal, ya, besaran dari biaya representasi hanya diakui sebesar 30 juta saja. Oke. Itu ya. Nah, ini sederhana lah kalau ini bahasanya. Nah, kemudian ada royalti ya, royalti ini tidak ada keterangan tambahan, jadi diakui secara fiskal menjadi 257 juta ya. Kemudian begitu juga dengan sewa gedung kantor ya, ini tidak ada keterangan tambahan, jadi tetap nominalnya. Dan ada biaya bunga bank juga sama, tidak ada keterangan tambahan ya. Nah, lalu di poin J, untuk biaya penyusutan aktiva tetap. Oke, kita lihat kenapa dikoreksi 20 juta. Oke, kita lihat dulu keterangan tambahannya ya. Oke, keterangan tambahannya itu ada di poin J ya. Benar ya, poin C. Ya, biaya penyusutan sebesar 175 juta termasuk penyusutan mobil BMW dipakai dinas direktur sebesar 40 juta. Oke, berarti ini ya tidak boleh diakui secara penuh, jadi hanya 50% saja diakuinya ya. Karena apa? Karena
mobil BMW-nya yang dipakai dinas sama direktur ini dibawa pulang ya. Kemungkinan terjadi bisa jadi ya mobil tersebut dipakai untuk keperluan pribadinya sehingga sama pajak diakui tapi tidak full, hanya 50% saja. Oke, jadi kita koreksi 20 juta. Jadi dari 40 juta ya diakuinya 50%. Nah, sehingga biaya penyusutan aktiva tetap mengalami perubahan secara fiskal menjadi 155 juta. Oke, ini diatur di pasal 11 Undang-Undang PPH tentang penyusutan aktiva tetap. Oke, demikian ya kawan-kawan ya. Nah, kita lihat lagi terakhir ada biaya lain-lain. Kenapa dikoreksi 12 juta? Coba kita lihat keterangan tambahannya apa ya. Oke, nah ternyata di sini ada pemeliharaan mobil BMW 16 juta. Oke, sama ini perlakuannya. Jadi kalau secara pajak ya, secara pajak ini hanya diakui 50% saja kan? Itu kan? Oke, 50% saja ya menjadi 8 juta kan? Oke, 8 juta nih. Simpan dulu. Nah, kemudian PBB rumah tinggal direktur. Nah, ini harus dikoreksi nih, harus dikoreksi. Ya, karena ini non deductible expense. Kan nggak ada kepentingannya dengan kegiatan usaha ya, nggak ada hubungannya. Jadi dikoreksi penuh 4 juta ya. Koreksi ya 4 juta jadi sudah 12 juta. Oke, iuran kepada asosiasi farmasi. Nah, ini boleh diakui gitu, boleh diakui karena berhubungan dengan kegiatan usaha ya. Oke, jadi ini kita koreksi 12 juta ya. Sumbernya adalah dari mana nih? Dari pemeliharaan mobil BMW dan PBB rumah tinggal direktur. Oke, saya tambahin sini ya. Oke. Tadi perbaikan ya. Ini kan diakuinya 50% ya. Dari juta. Nah, kok 18 juta? 16 juta maaf. Menjadi 8 juta. Ya, ditambah dengan PBB koreksi 4 juta. Totalnya adalah ya totalnya oke ini saya lupa dikasih tanda petik. Totalnya adalah 12 juta. Oke, dari situ ya sumbernya ya. Nah, kita sudah melakukan koreksi fiskalnya. Nah, jadi secara fiskal bebannya menjadi 2.698 juta. Dan laba usahanya menjadi meningkat. Ingat ya, koreksi positif menambah penghasilan kena pajak gitu kan menjadi 502 juta. Oke. Nah, untuk tabel rekonsiliasi fiskal ada pertanyaan tidak, teman-teman? Easy kan? Easy lah pastinya. Ada pertanyaan enggak? Silakan. Enggak easy banget juga sih Bu, saya malah pusing di ininya rekonsiliasinya Bu. Kenapa Andri? Banyak banget. Banyak apanya? Banyak yang harus diingatnya. Yes, betul. Nah jadi gini, biar kita terbiasa memahami koreksi fiskal ini ya, biar kita terbiasa memahami koreksi fiskal ini, intinya adalah kita sering-sering latihan. Ya, sering-sering latihan, terus kemudian pahami betul-betul ya penjelasan yang ada di Undang-Undang PPH. Ya, contohnya
Tadi kan semua kan untuk yang non-deductible expense ya, itu diatur di pasal 9 ayat 1 ya kan. Nah, jadi di situ kan ada memang beberapa poin yang tidak boleh menjadi pengurang ya penghasilan seperti itu. Contohnya tadi, ini yang biasa sering terjadi memang di sebuah perusahaan ya, kayak misalkan makan ya kan, biaya makan bersama. Nah, konteksnya tinggal dilihat makan bersamanya ini untuk seluruh pegawai atau hanya di kalangan direksi saja gitu kan contohnya. Nah, kalau tadi kan jelas kalau misalkan di catering untuk seluruh pegawai ya, nah itu boleh diakui oleh pajak. Tapi kalau misalkan catering hanya untuk level direksi dan level manajer, nah itu tidak boleh menjadi pengurang penghasilan. Itu sama pajak tidak boleh. Nah, bisa kan membedakannya antara itu dari situ dulu, Andri? Sama kan? Artinya sama-sama bentuknya adalah memberikan sebuah makan atau catering ya enggak, makan siang kepada pegawai. Nah, tapi kita lihat konteksnya ya, yang diberikan kepada siapa nih pegawainya gitu kan? Apakah kepada seluruh pegawai yang ada di perusahaan tersebut atau hanya di level direksi dan manajer saja gitu. Nah, kalau di level direksi atau manajer saja, nah itu tidak boleh menjadi biaya pengurang. Tapi kalau untuk seluruh pegawai yang ada di dalam perusahaan itu boleh menjadi pengurang. Oke, itu contoh sederhananya begitu. Oke. Nah, karena apa? Karena di situ berkaitan dengan kegiatan usaha gitu. Karena kan semua pegawai yang bekerja di situ semuanya mendapatkan makan siang yang sama, menu yang sama, gitu kan, perlakuan yang sama, gitu. Ya, nah, terus kemudian yang sering terjadi lagi adalah kendaraan operasional. Oke, pastikan setiap perusahaan memberikan kendaraan operasional di level direksinya atau level manajernya. Betul kan? Kalau misalnya staf biasa kan enggak, biasanya antar jemput karyawan saja gitu kan. Nah, kalau misalkan itu terjadi, ya kan? Nah, pajak berpikirnya bahwa kalau udah ada mobil dinas diperuntukkan untuk karyawan dan itu dibawa pulang, ada celah di situ bahwa kendaraan tersebut pastinya nanti bisa jadi digunakan untuk kepentingan pribadinya. Ya entah misalkan dia mau pergi dengan sanak family-nya atau misalkan dia oke lah, taruh dia nggak pergi kemana-mana gitu. Tapi pajak nggak bisa mengakui itu semua gitu. Karena apa? Karena ada celah di situ yang terjadi pastinya gitu. Nah, makanya hanya diakui 50% saja secara fiskal. Begitu Andri. Ya, itu contoh sederhananya aja. Nah, jadi biaya-biaya yang diperuntukkan untuk pemegang saham ya kan, untuk kepentingan pribadinya ya kan dan lain sebagainya itu memang tidak boleh menjadi pengurang penghasilan atau non deductible expense gitu. Nah, ya itu tadi berkenaan dengan beberapa biaya ya. Nah, lalu sumbangan itu sebenarnya sederhana sih ya. Contoh deh kayak tadi nih sumbangan banjir. Oke, sumbangan banjir kalau memang itu sebuah bencana alam, kemudian dari Menteri Keuangan sudah disahkan, misalkan gini, para donatur yang ingin menyumbangkan rezekinya, ya kan, atau memberikan donasi gitu kan kepada korban banjir di wilayah kayak kemarin lah ya, banjir bandang itu di mana ya, Semeru ya, banjir lava itu ya, gara-gara Semeru ini kan meletus ya kan. Nah, itu boleh misalkan ada lembaga atau yayasan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Nah, kemudian kalau perusahaannya menyalurkanlah donasi itu melalui lembaga yang memang ditunjuk
oleh Menteri Keuangan. Itu boleh diakui. Kayak zakat. Zakat kalau misalkan perusahaan atau badan ya, badan atau orang pribadi yang menyalurkan zakat tersebut ke lembaga seperti Bazis, ya kan, seperti Lazis atau seperti Dompet Duafa, terus atau lembaga-lembaga memang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, nah itu sifatnya sah. Karena apa? Ada tanda terimanya, ada buktinya. Kita melakukan zakat. Nah itu boleh diakui sebagai pengurang penghasilan. Ya, baik orang pribadi ataupun badan, itu boleh seperti itu. Nah, jadi sederhananya begitu. Siapa? Andri gitu. Termasuk tadi yang PBB rumah dinas, PBB rumah direktur, gitu kan. Nah, itu nggak boleh karena nggak ada hubungannya dengan kegiatan usaha. Jadi tidak boleh menjadi pengurang. Sehingga kita perlu melakukan sebuah koreksi positif. Seperti itu, koreksi fiskal. Gitu. Biasanya sih case yang sering terjadi itu gitu. Teosu duluan ya. Oke, gimana Andri? Bisa diikuti? Bisa Bu. Oke, pelan-pelan aja. Nanti belajar lagi aja. Dibuka lagi latihannya ya. Gitu. Karena nanti paling biasanya yang sering-sering keluar itu ya itu aja sih sebenarnya gitu. Ya. Oke. Memang harus banyak latihan. Biar apa? Biar kita tahu ini mana, ya kan? Dan seterusnya gitu. Oke. Nah, jadi kurang lebihnya demikian. Sebentar. Ada lagi nggak yang mau ditanyain selain itu? Nah, sama seperti apa biaya penghasilan kalau yang sifatnya final itu kan tidak dihitungkan ke dalam PPh akhir tahun, betul kan? Dalam PPh badan maksudnya seperti itu. Nah, itu nggak boleh. Jadi memang harus dikoreksi secara negatif gitu. Oke, baik. Lanjut ya. Nah, jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Oke, baik. Kita lanjut. Nah, setelah kita ketahui besaran dari laba usaha atau penghasilan kena pajaknya ya. Oke. Nah, jadi kita hitung PPh terutang tarif umum. Ya, tahun 2020. Oke, coba kita lihat di sini. Ya, jadi penghasilan netonya ya dari laba usaha tadi ya, itu adalah 502 juta. Ini saya peroleh dari sini ya. Oke. Nah, terus ada penjualan barang bekas, betul ya. Tadi ada informasi bahwa penghasilan di luar usaha itu ada penjualan barang bekas yang nilainya adalah 15 juta. Ya, kalau untuk yang bunga deposito ini adalah PPh final ya, teman-teman. Jadi ini masuk PPh final. Oke. Kalau yang tadi penjualan barang bekas ini adalah masuk ke dalam penghasilan tidak final atau non final ya. Oke. 15 juta. Ya. Lalu ada apa? Oh iya, ada dividen. Nah, dividen juga sama. Ini dividen adalah penghasilan non final. Jadi bisa dihitung ke dalam penghasilan neto si PT Argo Bakti. Oke. Nah, ya. Kemudian apalagi? Kalau menjual saham ini final ya, saham masuknya final. Oh iya, ada ini. Penghasilan dari luar negeri ya, yaitu dari cabang Hong Kong 135 juta. Oke. Ya. Nah, jadi
ini kita summary, kita totals itu adalah menjadi 668 juta jumlah penghasilan netonya. Oke. Nah, lalu karena di informasi ada kompensasi kerugian ya, saldonya adalah 90 juta, maka menjadi pengurang ya, menjadi pengurang yaitu menjadi 578 juta untuk penghasilan kena pajaknya. Oke, nih penghasilan kena pajaknya menjadi 578 juta. Oke. Nah, dari sini ya baru kita nanti hitung PPh terutangnya. Oke. Kita hitung nih PPh terutangnya. Ingat karena tadi adalah omsetnya di atas 4,8 miliar sampai dengan 50 miliar gitu ya. Sehingga kita menggunakan tarif pasal 31E, betul kan? Pasal 31E. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama kita harus mencari penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas ya. Penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas. Oke, rumusnya adalah 4,8 miliar dibagi dengan omset atau peredaran bruto selama setahun gitu kan, dikalikan dengan penghasilan kena pajak. Oke, ya. Karena di sini omsetnya adalah 18 miliar dan penghasilan kena pajaknya adalah 578 juta, maka penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas adalah menjadi 154.133.000 sekian-sekian. Oke, ingat. Kemudian kita kalikan dengan tarif yang mendapatkan fasilitas. Ingat, PPh badan tarifnya tunggal, yaitu ini tahun 2020 ya, case-nya ya. Jadi sudah menggunakan tarif yang 22%. Oke, nanti dilihat dari tahun pajaknya aja ya teman-teman ya. Kalau misalkan sebelum tahun 2020 ya, itu adalah 25% ya. Oke. Nah, karena ini mendapatkan fasilitas, jadi kita kalikan lagi 50% sehingga ya PPh terutangnya menjadi 16.954.667. Oke, jadi begitu ya cara menghitungnya. Nah, kemudian ya kita menghitung lagi nih penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas. Nah, rumusnya apa? Penghasilan kena pajak dikurangi dengan penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitas. Gitu ya. Oke, jadi 578 juta dikurangi dengan 154 juta 133.000 sekian-sekian ya. Itu ya dikalikan dengan tarif ya. Oke, dikalikan dengan tarif. Oke. Kalikan dengan tarif 22%, maka menjadi 93 juta gitu ya, menjadi 93 juta 250.667. Nah, sehingga PPh terutangnya menjadi 110.205.333. Nah, ini adalah PPh terutang yang ya dihitungkan untuk tahun 2020 ya, untuk PT Argo Bakti. Oke. Nah, karena kita ingin menghitung jumlah berapa sih kurang bayarnya gitu kan, atau lebih bayarnya nanti ya. Oke, nah ini berarti 8A ya. Oke, nah kita hitung deh tuh kredit pajaknya. Kredit pajaknya itu ada PPh pasal 22 ya. Di dalam keterangan dikatakan bahwa PPh pasal 22 itu adalah 48 juta ya. Kemudian ada PPh pasal 23 itu 15.600.000 tapi belum termasuk PPh dividen. Oke. Jadi kita tambahkan. Ya, kita tambahkan nih.
Ya, dividen 15% kan tarifnya dikalikan dengan 16 juta menjadi 2.400.000 sehingga jumlah PPh pasal 23-nya adalah 18 juta. Nah, lalu PPh pasal 24 tadi ya laba dari cabang Hong Kong ya 135 juta dikali 20% ya itu adalah 27 juta. Nah, kita kalau menggunakan menggunakan rumus kredit pajak luar negeri ya, kan penghasilan neto dari luar negeri dibagi dengan penghasilan kena pajak ya kan dikali dengan PPh terutang. Coba kita lihat PPh terutangnya tadi berapa ya? 1110 ya, ini belum saya ganti nih, sebentar. 110. Oke, kita edit dulu nih ya. 110 205 ya, 205 333. Oke, nah ini berarti nanti coba. Oke, nah berarti karena lebih kecil menggunakan kredit pajak luar negeri ya, rumus yang KPLN ini, maka PPh pasal 24-nya menjadi 25 juta. Kan kita ambil yang paling terendah, ya enggak? Karena dengan menggunakan tarif 20% dikalikan dengan 135 juta kan 27 juta. Sedangkan menggunakan rumus kredit pajak luar negeri ini ya, menggunakan rumus KPLN ya. Nah, itu adalah coba besar sedikit. Nah, menghasilkan 25 juta. Nah, maka dari situ yang diperuntukkan menjadi kredit pajak adalah yang paling kecil, batas maksimumnya. Ya, batas maksimumnya itu adalah 25 juta. Oke. Kredit pajak luar negeri ya. Ini saya tambahkan keterangannya. Oke. Nah, sehingga jumlah kredit pajaknya menjadi 91.740.000. Oke. Ya. Nah, kemudian ya pajak yang dibayar sendiri. Nah, ada PPh pasal 25 itu 27.500.000 ya, di keterangan ada. Dan ada STP PPh pasal 25, ingat hanya pokoknya saja yaitu 2.500.000, sanksi administrasi baik berupa bunga dan denda jangan dihitung ya dalam pengurangan ini ya. Nah, jadi total untuk jumlah pajak yang dibayar sendiri adalah 30 juta. Sehingga di sini ya PPh badannya untuk si PT Argo Bakti menjadi lebih bayar ternyata ya. Karena apa? Karena ya PPh terutang lebih kecil dari kredit pajaknya. Sehingga PPh pasal 28A ya kurang bayarnya menjadi 11.534.667. Oke, nah inilah untuk PPh terutang tahun 2020 PT Argo Bakti. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Oke, nanti lembar jawabannya saya kirim lagi ya karena ada sedikit revisi dari sini. Oke, silakan ada pertanyaan sampai sini? Cukup jelas? Clear? Jelas, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Nah, setelah itu kita buat angsuran PPh pasal 25 untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2021. Oke, kita asumsikan ya asumsi penghasilan neto tahun 2020 ya. 2020 tanpa kompensasi. Kita anggap bahwa ini adalah penghasilannya teratur ya. Penghasilannya adalah teratur, kita asumsikan ya.
Oke, sebentar saya tambahkan satu row lagi di sini. Insert ya. Ini dengan asumsi ya penghasilan PT Argo Bakti ya, Argo Bakti teratur. Oke ya. Nah, kemudian penghasilan neto tahun 2020 tanpa kompensasi ya. Tadi udah jelas, ini ada 668 juta di sini ya. Oke. Ingat, karena kompensasinya sudah dikurangkan, jadi tidak boleh menjadi pengurang lagi ya di di tahun 2021 ya. Nah, kemudian ini kita anggap sebagai penghasilan kena pajak ya. Oke. Ini sama dengan penghasilan kena pajaknya. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan PPh terutangnya karena kita tadi sudah tahu berapa besaran dari penghasilan kena pajaknya. Oke. Nah, rumusnya sama karena ini omsetnya adalah 18 miliar, jadi menggunakan rumus ini ya, mendapatkan fasilitas. Oke, karena tadi penghasilan kena pajaknya adalah 668 juta ya, sehingga PPh terutangnya ya, penghasilan kena pajak yang mendapatkan fasilitasnya sebesar 178.133.333 rupiah dikalikan dengan tarif ya 22% dikali dengan 50%, maka menghasilkan 19.994.667. Betul kan? Ya 22% nih tarifnya ya. Oke. Nah, lalu teman-teman bisa lihat di sini untuk penghitungan penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas ya. Tadi penghasilan kena pajak dikurangi dengan penghasilan kena pajak yang tidak mendapatkan fasilitas. Gitu ya. Oke. Maka hasil tersebut dikalikan dengan tarif 22% ya. Jadi itu sama dengan 107.770.667. Oke, sehingga total PPh terutangnya menjadi 127.365.333. Oke ya. Nah, lalu kita kurangkan dengan kredit pajak. Oke, ini kita hapus dulu 2021 ya. Kita anggap bahwa PPh pasal 22, 23, dan 24-nya sama ya. Karena kan tadi udah jelas ya, penghasilannya teratur gitu ya. Jadi kita akui semuanya. Oke. Nah, sehingga ya total kredit pajaknya menjadi 91.740.000. Nah, jadi PPh kurang bayar ini ya. PPh kurang bayar atau pasal 29. Bayarnya adalah 35.625.333. Nah, ini adalah sebagai dasar penghitungan untuk angsuran PPh pasal 25 ya, kita bagi 12 menjadi 2.968.778. Oke? Nah, ini udah selesai nih. Ya. Jadi estimasinya seperti itu. Nah, karena kita sudah tahu besaran dari PPh pasal 25 untuk tahun 2021-nya, lalu kita menghitung besaran dari PPh finalnya. Oke, teman-teman bisa dilihat di sini ya, bahwa tadi finalnya itu ada bunga deposito dan penjualan saham Telkom ya. Oke, tarifnya adalah 20% untuk bunga deposito ya atau bunga bank dikalikan dengan 12 juta ya, menjadi 2.400.000 rupiah. Nah, kemudian untuk penjualan saham Telkom 100 lembar tadi
tarifnya adalah 0,1% dikali dengan 600 juta ya, menjadi 600.000 sehingga jumlah PPh finalnya adalah 3 juta. Oke, demikian kawan-kawan semua. Ini untuk penjelasan dari rekonsiliasi fiskal dan besaran PPh terutang tahun 2020 serta angsuran dari PPh pasal 25 untuk tahun 2021 dan penghitungan PPh final terutang atas PT Argo Bakti. Silakan, sampai di sini ada pertanyaan atau cukup jelas? Monggo. Mumpung masih ada waktu kisaran 7 menit lagi. Oke. Nanti SPT-nya kawan-kawan tinggal input saja ya sesuai dengan datanya ya, sesuai dengan datanya. Ingat, nanti ini saya kirim lagi ya. Tadi ada beberapa yang direvisi. Ya, nanti saya kirimkan lagi update-nya. Ini hanya estimasi aja ya. Untuk SPT-nya nanti teman-teman bisa dibaca lagi nih ya untuk PPh finalnya. Ya, silakan kalau ada pertanyaan, tinggal dipindahkan aja sama seperti minggu lalu yang Ibu sampaikan, jelaskan ke teman-teman semua. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Jelas sampai di sini? Jelas, Ibu. Baik, nah nanti UAS-nya kurang lebih seperti ini. Nanti teman-teman ngisi SPT ya. Teman-teman ngisi SPT, terus menghitung rekonsiliasi fiskalnya dulu, terus membuat rekonsiliasi fiskal dulu, terus menghitung PPh terutangnya dan angsuran PPh pasal 25, serta nanti kalau ada penghasilan bersifat final, silahkan nanti tinggal dihitung berapa besarannya. Jika sudah, baru masukkan ke dalam SPT. Seperti ini ya, nanti untuk UAS-nya, kisi-kisi UAS-nya. Oke, nanti silakan dipelajari ya studi kasusnya ya untuk yang pengisian SPT ini. Silakan. Jika tidak ada pertanyaan, maka saya rasa sudah cukup selesai ya untuk pembahasan PPh badan ya dan SPT PPh badan formulir 1771. Silakan teman-teman. Nggak terasa ya. Oke, mohon izin sebagai sesi terakhir ya, Ibu minta buat dokumentasi teman-teman di on kamera sebagai bukti nanti perkuliahan. Oke, silakan. Oke. Sebenarnya saya belum ngeh banget ini wajah-wajahnya karena kan hampir rata-rata di ini semua ya, di off cam. Iya, Iman. Ya, Bu, jarang on. Iya, jadinya Ibu. Nah, kayak Aska baru ngeliat wajahnya. Andri juga sama. Iman, Rizky. Semua, Bu, soalnya. Kenapa, Andri? Maaf. Iya, rata-rata pada pusing semua, jadi nggak mau on cam. Kenapa pusing? Belajar payung jangan pusing lah. Kalau pusing jadi nggak bisa ini. Oke, coba dibuka kamera. Nah, ini Deva. Trimonika mungkin masih di jalan. Rizky juga ya. Oke, yuk, siap yuk. Buat sesi terakhir saya. Oke, berikan senyuman yang terbaik. Oke, sip. 1, 2, 3. Oke, good. Thank you ya. Oke, nah jadi UAS-nya, saya belum tahu UAS-nya itu tanggal berapa ya. Kemungkinan nanti yang tadi yang saya sampaikan. Soalnya seperti itu ya.
nggak sama, paling nanti dimodif aja ya, dibaca lagi, dipelajari lagi. Ya insya Allah nanti bermakna kok di mata kuliah praktikum ya. Di praktikum juga sama nanti belajarnya praktik, mengisi SPT, menghitung lagi PPH terutang badannya ya kan. Nah, terus satu lagi nanti perhatikan tahun pajaknya. Ingat ya, kalau tahun pajaknya 2020 berarti sudah menggunakan tarif yang 22%. Tapi kalau misalkan kasusnya di bawah 2020, misalkan 2018 atau 2019 ya, berarti masih menggunakan tarif yang 25% ya. Oke? Cukup jelas ya semuanya ya. Gimana? Apa sayang? Oke, ya sebagai akhir kata, sebentar cantik. Ya, jadi sekali lagi Ibu mohon maaf lahir batin, mohon maaf sekali ya atas kekurangan saya, kelemahan saya ya. Mungkin selama berinteraksi dengan teman-teman mungkin ada perbuatan saya yang kurang berkenan ya kan. Mohon dibukakan pintu maafnya karena saya bukan manusia yang sempurna ya. Saya juga tidak luput dari kesalahan ya, masih banyak kekurangannya, masih banyak perlu belajarnya seperti itu. Terima kasih sudah membersamai saya ya di satu semester ini. Walaupun di awal-awal itu banyak sampai lebih dari 15-an itu. Ya, saya buka galeri saya lagi. Ternyata di awal-awal banyak yang ikut ya. Mungkin karena ini kan kelas karyawan ya enggak. Mungkin kerja dan lain sebagainya. Alhamdulillah masih 9 mahasiswa yang aktif sampai saat ini ya. Seperti itu. Oke, nanti kalau mau belajar silakan ditonton lagi video yang pernah saya share ya, dibuka lagi aja ya videonya. Kemudian nanti kalau mau diskusi silakan, jangan leave dulu dari grup kelas ya. Karena nanti setelah nilai muncul ya kan biasanya nanti baru grup itu dibubarkan. Ya, jadi nanti ada teman-teman misalkan pertanyaan pada saat belajar, karena kan kita UASnya masih 2 pekan lagi ya, nggak 2 pekan sih sebenarnya, udah mau 10 hari lagi ya nggak, karena besok udah tanggal 31 gitu. Nanti apabila ada pertanyaan silakan aja ditanyakan di grup ya, atau mau japri juga nggak apa-apa. Oke, begitu ya teman-teman. Sekali lagi saya mohon maaf untuk kekurangan saya, kesalahan saya, dan perbuatan saya. Sukses buat teman-teman semua ya. Akhir kata, saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Sukses buat teman-teman semuanya. Oke? Oke, clear nih. Ada pertanyaan nggak? Oke, sebentar nih. Ibu mau ada sesuatu yang dibacakan buat teman-teman. Ya, hanya sekedar kalimat inilah, bukan kalimat perpisahan sih. Bentar ya. Mudah-mudahan bisa. Oke, udah muncul belum? Nah, jadi nih ceritanya nih saya mau ngasih sesuatu lah buat teman-teman. Ya, sepucuk kasih biar kawan-kawan mahasiswa yang Ibu banggakan. Perpisahan ini sesungguhnya bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuanganmu yang lebih berat. Tetap terus berjuang dan raihlah mimpimu yang sudah kau cita-citakan sejak lama. Jalanmu akan semakin terjal. Namun ibu yakin bahwa masamu di sini sudah cukup untuk menempa kepribadianmu agar lebih tangguh. Oke, kawan-kawan mahasiswa, ibu yang ibu sayangi dan banggakan, sebenarnya bukanlah hal yang mudah bagi ibu untuk mengucapkan selamat tinggal. Namun ibu paham betapa mimpimu begitu besar dan kini sudah saatnya kalian melangkah ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Taklukkanlah setiap hambatan itu ya nak. Oke, terima kasih sudah berjuang dan membersamai di semester ganjil ini. Salam hangat dari saya, Ratih Kumala. Oke, itu
itu surat hanya apa ya, pengungkapan saja sih sebenarnya ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Oke, sukses semuanya, see you on the top, oke? Oke, terima kasih. Ya, oke, thank you ya semuanya. Iya, sukses ya nanti UASnya, oke? Amin. Ya, sip. Ya, kemarin harapannya bisa berjumpa secara darat ya, ternyata belum diizinkan untuk perkuliahan secara offline ya. Mudah-mudahan semester depan udah makin membaiklah kondisinya. Oke, sekali lagi see you on the top ya teman-teman, sukses buat semuanya karirnya ya. Oke, terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Iya, silakan kalau mau live ya. Nggak usah sedih ya, oke? Oke, izin and thank you semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.